terbersit di pikiranmu bahwa diri kamu itu unik? Sejatinya, setiap manusia dilahirkan memiliki kepribadian dan keunikannya masing-masing. Hal tersebutlah yang membuat kita berbeda dari yang lain. Keunikan tersebut dapat berupa minat, bakat, kepribadian, cara berbicara, cara berjalan, atau bagaimana kita menghadapi suatu hal. Namun, terkadang hal tersebut membuat diri kita tidak normal karena berbeda dari yang lain. Maka, di sini yang perlu kita tekankan, kita itu unik dan kita harus bisa memperlihatkan keunikan kita. Apa? Selanjutnya, terkadang kita merasa bahwa kita perlu menyembunyikan keunikan kita karena ada beberapa orang yang tidak bisa menerima keunikan kita tersebut, sehingga kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri dan kita berperilaku menjadi pribadi orang lain. Ingat, don't worry about it, everyone is special. Bagaimana sih cara kita agar dapat menemukan dan menunjukkan keunikan tersebut? Pertama, kita harus percaya diri. Jika kita tidak percaya diri, bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita itu unik? Hal ini bisa dimulai dari menerima keunikan diri sendiri. Misalnya, kamu memiliki tubuh yang pendek, yang kemudian temanmu memanggil namamu dengan sebutan itu. Kenapa kamu harus minder? Belajarlah untuk menerima dengan apa adanya, dan berusahalah untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian, dari hal tersebut, kita dapat mengembangkan potensi diri kita daripada memikirkan perkataan orang lain. 2. Kita harus bisa menempatkan diri pada situasi apapun. Terkadang, keunikan yang kita miliki tidak dapat diterima oleh sebagian orang. Untuk itu, kita harus bisa beradaptasi dan memposisikan diri kita terhadap suatu hal baru agar dapat diterima oleh orang-orang sekitar. Yang ketiga adalah tunjukkan personality. Personality merupakan suatu kepribadian yang dimiliki oleh seseorang dan biasanya akan berbeda-beda di setiap individu. Hal ini seperti seseorang yang bersifat caring, powerful, success oriented, ataupun sebagainya. Yang keempat, perlihatkanlah attitude. Attitude merupakan hal yang bisa menjadi pembeda antara diri kita dengan orang lain. Hal ini bisa dilihat dari apa kebiasaan kita, apakah itu negatif atau positif, serta bagaimana sikap kita dibentuk, apakah dari pengaruh dan asosiasi, keyakinan, pemikiran, maupun dari ekspektasi. Yang kelima adalah signature style. Apakah kita seorang yang menarik, suka menghibur, lucu, pemberani, kalem, ataupun membosankan. Kita harus bisa mengidentifikasi hal tersebut agar kita dapat terlihat spesial atau berbeda dari orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah habits atau kebiasaan. Seperti bagaimana spend your time di waktu luang, seperti misal mendengarkan musik, membaca artikel, sekedar nongkrong dengan teman-teman, ataupun yang lain. Di dalam dunia pertemanan, seseorang terkadang tidak memandang fisik ataupun latar belakang. Agar kita dapat diingat dan dapat diterima oleh suatu circle pertemanan, maka buatlah diri kita menjadi sesuatu yang berbeda dan spesial, sehingga dapat memberikan kesan bagi teman-teman kita yang lainnya. Hal ini bisa dimulai dengan memahami apa yang membuat kita berbeda dan rangkulah apa yang menjadi hal tersebut. Kemudian, kita dapat mulai untuk membuat kita menjadi spesial. Semua tentunya ingin merasa dihargai dan diterima di lingkungan manapun. Yang saya pikir itu harus terjadi secara spontan. Terkadang, untuk dapat diterima di dalam suatu lingkungan pertemanan, kita menjadi pribadi yang bukan mencerminkan diri kita sendiri. Dulu, ketika saya ngumpul dengan teman-teman, saya lebih banyak diam dan takut berbicara. Jika saya seperti ini, maka saya pikir tidak ada teman yang akan mengingat saya dan bisa-bisa teman saya bosan untuk berteman dengan saya. Karena di sini saya dinilai tidak asik dan hanya memikirkan pelajaran saja. Sekarang saya sudah bisa menjadi diri saya sendiri. Jadi teman-teman, itulah tadi beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk dapat mengidentifikasi keunikan di dalam diri kita. Ingat, setiap manusia bisa mengambil langkah dan sikap untuk menerapkan toleransi di atas perbedaan. Jadi, jangan takut untuk menunjukkan ketidaksempurnaan kita kepada orang lain karena diri kita itu merupakan sesuatu yang unik. Saya
Dayana Putri Ardana, mahasiswi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.